semuanya, saya Lorencia Syabrantoni dari kelas Antropologi 1. Kali ini aku mau wawancarai salah satu murid dari kelas 11, kan? Alfa. Aufa. Jadi, tadi kan aku udah wawancarai salah satu murid dari kelas 12 yaitu Nabila. Kali ini aku mau wawancarai Aufa, yaitu perwakilan dari kelas 11. Masih sama, topiknya itu tentang perubahan kebudayaan. Sebelumnya Aufa tahu nggak sih apa itu kebudayaan? Kebudayaan tuh kayak suatu tradisi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kayak seperti warisan lah ya. Iya. Nah, Aufa tahunya itu kebudayaan apa yang ada di Indonesia? Yang aku tahu tuh batik, tarian, terus sama makanan daerah. Oke, kayaknya kita bahas yang tarian nih, menarik nih. Kalau tarian yang kamu tahu tuh apa? Tari Kecak. tradisional dari Bali ya itu ya? Iya, dari Bali. Terus tari piring. Nah, Terus apa lagi? Cuma itu doang sih. dua ya, nggak apa-apa. Iya. Menurut kamu dari tari kecak, tari piring itu yang lebih apa ya? Lebih banyak penariknya itu tari mana? Tari kecak yang di Bali sih. Tari kecak di Bali, oke. Iya. Mungkin juga karena di Bali itu adalah tempat wisata turis-turis, jadi banyak turis yang tahu nggak gitu. Iya, apalagi yang ada spot itu yang membelakangi sunset itu yang buat tari kecap tuh terkenal. Nah, tapi kan di era globalisasi ini kan pastinya anak muda lebih tertuju sama budaya yang ada di luar negeri ya, apalagi K-pop. Itu menurut kamu gimana sih pandangan kamu untuk anak-anak yang lebih memilih budaya K-pop daripada budaya tarian di Indonesia? Kalau menurut aku eh, lebih baik kita perkenalkan dulu ya budaya kita dulu. Kalau kita buktikan budaya kita tuh lebih bagus juga bagus juga dengan budaya lain gitu. Cara untuk kita memperkenalkannya nih gimana nih dalam konsepnya tuh, kayak melalui kita yang harus datang ke mereka atau memanfaatkan teknologi? Kalau di zaman sekarang ini lebih baik memanfaatkan teknologi. Ya, Iya, seperti jadi media sosial gitu. Jadi mungkin kita bisa memposting video atau poster gitu ya. iya benar. Nah, selain kesenian nih, kebudayaan apa yang kamu tahu, misal agama, bahasa, mata pencarian atau apa? Bahasa sih. Bahasa, kenapa tuh bahasa? Karena kan Indonesia ini kan beragam, jadi pastinya banyak sekali bahasa-bahasa yang unik gitu. Seperti bahasa Batak, mungkin bahasa Indonesia, bahasa daerah ya. Pastinya di Iya. Indonesia tuh bahasa daerahnya banyak ya. Menurut kamu di zaman sekarang ini anak-anak itu lebih memilih menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia atau bahasa luar negeri? Kalau sekarang ya lebih kebanyakan bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi bahasa daerah itu jadi mulai berkurang atau apa? Kalau bahasa daerah kayaknya enggak sih. Enggak ya. Tapi kan kalau aku nih ya, aku mikirnya kalau bahasa yang mulai dikuasai itu lebih dominan ke bahasa luar negeri, yaitu bahasa Inggris. Menurut kamu gimana kalau kan ada sebagian yang anak-anak yang khususnya sekolahnya itu udah internasional gitu, udah menggunakan bahasa Inggris untuk keseharian mereka, untuk pembelajaran mereka. Menurut kamu itu gimana untuk apa ya, untuk dampaknya buat bahasa daerah kita, bahasa Indonesia kita gimana? Kalau untuk cara, lebih baik kita di rumah tuh kayak terbiasakan menggunakan bahasa Indonesia atau enggak bahasa daerah lah ya. Biar bahasa kita tuh nggak luntur di muka dunia. Oh, jadi walaupun dia sekolahnya internasional, dia menggunakan bahasa Inggris di sekolahnya itu, Iya. tapi pulangnya itu masih menggunakan bahasa lokal lah gitu ya istilahnya. Nah, tapi sebenarnya untuk kebudayaan itu nggak hanya ada agama, bahasa ya, dari bahasa atau kesenian, tapi banyak, seperti ada tentang agama, ada mata pencarian, terus masih banyak lagi, ada 6 atau 8 gitu. Nah, kalau agama ini menurut kamu gimana? Pandangan kamu tentang perubahan agama dari masa dulu ke sekarang, baik dari segi cara beribadahnya atau mungkin tradisi-tradisinya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau boleh tahu kamu agama? Aku Islam. Oh, Islam. Nah, Islam nih,
kan banyak nih ya di TikTok kita lihat kayak apa ya, orang yang pasti kayak berkumpul ngaji gitu, yang kayak ibu-ibu ngaji, terus Oh, ada bahas pengajian. ya pengajian gitu kan, ada yang disiarkan secara online ya, ya secara live gitu. Itu kan pastinya perubahan yang dari dulu kalau kita mau pengajian itu harus bertemu dulu, kita harus ngumpul satu tempat. Tapi kalau melalui kita live itu kita nggak harus datang, tapi mungkin dia live-nya di Bangka tapi yang nontonnya itu bisa dari Jakarta. Nah itu kan pastinya suatu perubahan ya dari dulu ya. Menurut kamu itu gimana pandangan kamu tentang adanya perubahan dari segi agama tadi, yang awalnya harus bertemu sekarang harus online? Kalau itu Apakah memberikan dampak negatif atau dampak positif bagi agama kita? kalau dampak positifnya sih ada ya, pastinya yang pertama tuh niatnya dia untuk melakukan pengajian juga. Nah, yang kedua yang keduanya tuh Mungkin lebih efektif lah ya, iya, kalau lebih online efektif. gini ya. Jadi walaupun kita di rumah kita masih tetap melakukan pengajian gitu ya. Iya, Nah tapi kalau dampak negatifnya ini apa? kalau dampak negatifnya ini pastinya kayak kita tuh 24 jam itu pastinya sama HP terus. Jadinya waktunya ya, Iya. waktunya tuh lebih diberikan ke media sosial, HP gitu ya. Iya. Jadi waktu untuk berkumpul-kumpulnya itu berkurang. Nah, Oke. Terakhir nih, ada nggak sih saran dari kamu buat teman-teman yang lebih prefer ke kebudayaan yang berbeda dari dulu, jadi kayak menimbulkan isinya perubahan budaya itu apa? Misalnya dari segi kesenian, anak-anak lebih menyukai kesenian dari luar atau apa? Ada nggak saran? sebenarnya kalau misalkan saran itu sebaiknya kita kayak coba dulu lah pelan-pelan, kayak kenal budaya kita dulu, jangan yang terlalu terus keasikan ya sama dunia luar. Dunia kebudayaan kita juga bagus kok, Ya, nggak bagus. kalah ini juga sama yang luar. Cuman kayak lebih ke gengsinya aja ya, Iya, mau lebih ke ngikut luar gengsi. negeri. Benar. Sekian ya Alfa, makasih. Iya.